وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الجهاد حي على الجهاد حي على الجهاد حي على الجهاد حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الجهاد حي على الجهاد حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الجهاد حي على الجهاد حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الجهاد حي على الجهاد حي على الجهاد حي على الجهاد حي على الفلاح حي على. Begitu hijrah bukan ngangkat pedang. Dianggap hijrah niku terus ngangkat pedang. Tidak. Hijrah Kanjeng Nabi niku wau krana wahyu, bukan dituntut perut ataupun takut. Begitu hijrah pedangnya diangkat dening Kanjeng Nabi. Pedang apa? Pedang intelektual, pedang ilmuwan, pedang pertanian, pedang ekonomi, dibangkitkan kembali oleh Rasulullah. Titik-titik jihad, titik-titik jihad arep ngakeh-ngakeh rondo karo yatim. Nabi pernah setelah usai dari perang Badar, jihadnya sudah selesai, damailah keadaan. Tapi tiba-tiba baginda Nabi berkata, kita akan jihad, kita keluar dari jihad kecil menuju jihad yang lebih gede lagi. Ada jihad lebih gede? Perang Badar nggak seimbang, kemenangan pada kaum muslimin. Ternyata oleh Nabi dianggap sebagai jihad kecil. Ada jihad yang lebih gede lagi. Jihad apa ya Rasulullah? Perangnya kayak apa lagi? Jihadun nafsi, memerangi hawa nafsu. Memerangi hawa nafsu yang ada di dalam diri kita, yang disebutkan akhbat min sab'ina syaitana, lebih kecil daripada 70 syaitan dalam diri kita. Pertama adalah jihad kita adalah jihad hawa nafsu, menahan diri dari yang haram, menahan mata kita, milih dalam melihat YouTube. Di HP kita jangan disimpan hal-hal yang menjadikan Allah murka. Itu jihad, nggak usah macam-macam deh, nggak usah banyak ngomong. Jihad macam-macam, jihad sederhana hawa nafsu, tontonan televisi dengan harta Anda, karena itu jihad untuk menyelamatkan umat dari gangguan orang-orang di luar. Anda mengambil bagian daripada dakwah, karena dakwah itu membela umat Nabi Muhammad. Ini yang pertama dan paling utama. Yang kedua, Anda bela saudara-saudara Anda. Maka hari ini kami suarakan, Anda jangan biasa membeli produk orang yang memusuhi Anda.
Saya lebih baik haus daripada saya harus mampir tokonya orang yang diindikasi dia musuh Islam. Saya lebih baik haus. Jihad Anda itu saja deh, jangan Anda menyuruh jihad Allahu Akbar, Anda minum milik mereka. Ini gimana sih, sadar enggak? Ini perlu menghadirkan makna ini. Kemudian lebih dari itu, kalau Anda ingin membeli itu yang cerdas Anda, misalnya ini produk milik siapa ini, mulai umat Islam. Kalau milik orang Nasrani tetangga kita yang baik dengan kita, nggak ada masalah kita beli sayurnya dia, karena tetangga baik. Mereka ada produk-produk yang disebar di Indonesia itu memang untuk mereka penghasilannya untuk memerangi umat Islam. Kita harus waspada. Kemudian lebih dari itu, kalau Anda misalnya membeli miliknya, produk-produknya milik saudara-saudara kita yang mereka berjuang, misalnya majelis taklimnya fulan, pesantren fulan, ada usaha-usaha, Anda membeli sambil berdakwah kok. Ini hal belanja saja berapa pahala yang akan dapat. Kadang juga milik saudara kita lebih murah kadang. Cuman kadang prestis gaya. Saya itu kalau tidak sama setan kelihatannya nggak enak gitu loh, seolah-olah ngomong gitu. Ini kebiasa kalau udah merek keren nggak mau, naudzubillah. Baik, ini saja kalau mau jihad. Yang bertanya mulai hari ini, yang bertanya memulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya ingin menyampaikan bahwa kedepanin baik sangka, kedepanin juga bersabar di semua aspek, di semua hal, dan kedepanin juga positive thinking terkait dengan seruan azan yang diganti hayya 'alas shalah, mari sholat, diganti dengan hayya 'alal jihad, mari kita berjihad. Pertama, saya fakir secara fikih, tapi nanti akan ada kajian-kajian dari para ustadz, para kiai, para habaib, para masyayikh, bahwa insya Allah tidak ada yang namanya azan diganti dengan hayya 'alal jihad. Wallahu a'lam bishawab. Bahkan ketika perang pun tidak diganti menjadi hayya 'alal jihad ketika perang asli di zaman Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad wa alihi. Tapi itu kan baik juga buat kita untuk tidak berburuk sangka dulu kepada pihak manapun. Tidak kemudian mencurigai juga kepada pihak manapun. Karena bisa jadi juga ini adalah inisiatif sekelompok kecil saja, atau barangkali ada yang memang nggak ngerti lah ya, kan nggak boleh suuzon juga. Jadi gimana? Ya jadikan pelajaran saja, gitu kan, bahwa oh ini emang boleh, oh nggak boleh, oh ya udah, gitu kan. Kemudian pelajaran-pelajaran lainnya, misalkan pelajaran untuk mengedepankan tadi baik sangka, sabar, tunggu, gitu kan. Barangkali misalnya akan ada penjelasan dari pihak mana gitu yang nanti kita akan memetik hikmahnya di kemudian hari. Tapi atas seruan jihad itu sendiri juga nggak bisa gitu kemudian kita merespon dengan spontan, dan ini bahaya gitu, karena akan terjadi kemudian banyak hal di lapangan bila kemudian di kehidupan nyata gitu ya, bila kemudian ajakan ini menjadi sebuah provokasi. Kita sendiri juga jaga jangan sampai berusaha kepada pihak manapun ya, tapi kita juga kemudian jangan merespon itu. Terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan umat tidak direpotin dengan 1-2 kasus ya, 1-2 berita yang bisa jadi kita sedang ditabuh genderang nggak ngerti oleh siapa. Jangan sampai kemudian kita menari berdasarkan tabuhan genderang orang lain, tabuhan iramanya orang lain. Tapi asik nih, nanti akan jadi ilmu baru, jadi ilmu baru, jadi ilmu baru. Nanti satu umat dengan umat yang lain, satu pihak dan pihak lain saling mengerti, saling memahami, saling bisa duduk bareng. Oh itu bukan kami, oh itu bukan kita, oh itu bukan kamu, oh itu bukan saya. Sehingga kemudian itu adalah siapa? Ya itulah semuanya ini bersatu insya Allah. Dan saya berharap ya semuanya tetap tenang, tetap adem, jaga yang sudah begitu baik di negeri kita ini,
Jangan sampai kemudian meningkat eskalasinya menjadi hal-hal yang tidak produktif dan membawa kepada bencana. Sering-sering doain umatnya Rasul kalau pagi hari nih ya, antara azan subuh dengan iqamat itu doain umatnya Rasul, Allahumma ighfir ya li ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam gitu. Allahumma arham umat sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Allahumma majbur umat sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Allahumma krim umat sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ustur uyuba ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Allahumma rzuq umat sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ansur umat sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan seterusnya. Dan sering-sering memang doain umatnya Nabi dalam bentuk sholawat. Kalau tadi yang nggak ngerti, nanti saya tulisin kapan-kapan tentang mendoakan umatnya Nabi, seluruh umatnya Nabi dari mulai Nabi Adam sampai nanti akhir zaman, atau bahkan malah sejak Nabi Adam, Nabi Adam juga umatnya nanti akan menjadi umatnya Nabi Muhammad kan di padang mahsyar nanti insya Allah, sampai Nabi terakhir Nabi Allah Isa alaihissalam. Nah, tapi sholawat boleh tuh, sholawat kan ada umatnya Nabi kan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali wa ashabi wa ummati gitu kan, ada ummati, Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ali wa ashabi wa ummati. Nah, kenapa sering-sering bawa umatnya Nabi? Supaya diantara kita umatnya Nabi itu ada kasih sayang, ada ikatan emosional yang cakep, yang bagus, ada kemudian keterkaitan rasa, ya kan, saling perhatian, tidak saling curiga, tidak saling salah menyalahkan, tidak saling apa nih, enggak begitu ya, tapi tenang gitu. Udah tunggu penjelasan, pasti ada penjelasan insya Allah. Toh kalau emang salah kan kewajiban kita bukan juga mencerca yang salah. Kalau emang ada kesalahan, kewajiban kita bukan memaki yang salah atau kemudian merasa menang, wah salah, enggak gitu. Tapi kewajiban kita adalah mengingatkan saja bahwa itu salah, misalnya gitu, dengan baik-baik gitu, dengan bagus, satu. Makasih ya saya Mansur. Mudah-mudahan Allah sayang sama semua umatnya Nabi, karena Allah mencintai Nabi, pasti Allah mencintai umatnya Nabi. Dan mudah-mudahan kita menjadi juga umatnya Nabi, sebenar-benarnya umatnya Nabi yang saling kasih mengasihi, sayang menyayangi, bahkan kasih mengasihi dan sayang menyayangi sesama makhluknya Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Makasih saya Mansur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Litakuna kalimatullahi hiyal ulya, yang berjuang untuk menjadikan kalimat Allah tinggi, untuk mengangkat kalimat Allah, untuk memuliakan Islam, untuk mengagungkan Islam, untuk mengangkat citra Islam. Hadza huwal jihad fisabilillah. Hadza huwal jihad fisabilillah. Wal jihad fisabilillah termasuk juga hadirnya kita, nuntut ilmunya kita, ngajarnya kita, dakwahnya kita, hafalan yang kita hafalkan, hadis yang kita lantunkan, salawat yang kita baca, zikir yang kita berkumpul di dalam majlis tersebut, itu semuanya ada fisabilillah, jihad fisabilillah. Bahkan beberapa pembesar sahabat, misalnya Abu Hurairah, Abu Darda, bin Mas'ud, dan beberapa pembesar sahabat lainnya itu, dan beberapa ulama mengatakan, barang siapa yang mengatakan kalau hadir majelis ilmu, nuntut ilmu itu bukan jihad fisabilillah, berarti ada kecacatan di dalam akal orang tersebut, akalnya nggak beres. Ada jihad fisabilillah, jihad di jalannya Allah, nyata, terang benderang, nggak ada keraguan, nggak ada kerancuan. Memang ada jihad yang rancu, ada. Orang kan demi meraih apa yang dia ingin capai itu ngebohongin orang. Kalau enggak, dari mana sumbernya? Jangan muslim sama muslim saling berkelahi, dia bilang itu namanya jihad. Muslim sama muslim saling bunuh, saling tembak, saling sembelih, saling mencaci, dia bilang ada jihad fisabilillah. Ngancurin rumah muslim lain jihad, ledakin bom di masjid, ada jihad. Ada jihad namanya, bukan jihad. Bukan jihad, tapi namanya jihad. Jihad meninggikan kalimat Allah, bukan merendahkan, bukan menghinakan kalimat Allah. Kalau dia melakukan tindakan yang ujung-ujungnya merusak citra Islam, maaf, lu ngebelain Allah apa yang ngebelain iblis?
kok ngancurin Islam, kok ngerusak Islam, membuat orang jadi anti sama Islam. Ngomong-ngomong, yang ente bela Allah apa siapa nih yang ente bela? Islam yang ya gini, ente ngebela Islam, ente merugikan Islam loh, ente menghancurkan Islam. Dan terbukti dari perjuangannya, kebanyakan yang disasar, yang diserang orang Islam, yang dibunuh orang Islam, yang diganggu orang Islam, begitu, yang dirugikan orang Islam. Ada orang dengan kemasan membebaskan muslimin dari penjajahan dan penindasan rezim tertentu di suatu negara sana. Kenapa? Muslimin 10 atau 20 rumah mereka dihancurkan. Dia bikin pergerakan, bergolak negeri. Gara-gara pergolakan itu, demi untuk mencari keadilan buat 20 rumah yang hancur, yang terjadi 200.000 rumah yang hancur. Muslimin 30 orang terbunuh, dizalimin oleh rezim. Ada kan selalu masing-masing rezim menganggap yang bukan partainya dia tuh rezim gitu. Jadi kita ngomong di luar negeri ya, gitu. Jadi nggak dipelintirin omongan kita.